Oke, langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Pak Risa akan menjelaskan tentang materi gelombang ya. Karena materi gelombang ini kalau tidak saya jelaskan melalui virtual seperti ini, saya kira sulit untuk dipahami. Kalau waktu-waktu sebelumnya itu hanya saya berikan video, saya kira itu cukup. Kalau materi fisika itu saya kira sulit, maka di sini Pak Rizka akan menjelaskan apa itu tentang materi tentang gelombang, seperti itu. Kemarin sudah kita bahas materi tentang getaran, sekarang kita gelombang. Nah, sekarang artinya apa toh gelombang itu? Nah, ini, saya kira kalian sudah membaca, harusnya sudah membaca yang saya kirimkan di grup tadi. Gelombang itu adalah getaran, suatu getaran yang merambat. Itu ya. Getaran yang merambat itu bagaimana? Getaran itu kan gerak bolak-balik ya, seperti bandul, seperti senar gitar itu kan getaran itu namanya bolak-balik itu. Gerakan bolak-balik itu getaran. Nah, gelombang ini gerakan bolak-balik tapi dia merambat. Nah, itu yang awalnya gini, lihat video saya ya. Nah, ini, nah ini. Dia akan membentuk gelombang seperti ini. Kalau getaran itu kan hanya naik turun naik turun naik turun naik turun seperti itu. Tapi kalau gelombang itu dia seperti ini. Naik turunnya dia merambat. Merambatnya itu kan berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti itu. Itu disebut dengan gelombang. Gelombang terjadi karena ada sumber getaran, pasti. Karena adanya getaran itu nanti sehingga dapat menyebabkan gelombang. Pada perambatannya, gelombang merambatkan energi gelombang, sedangkan perantaranya tidak ikut merambat. Perantaranya itu ya seperti yang medianya. Nah, itu medianya tidak ikut merambat. Hanya yang merambat adalah energinya. Itu, maka energi gelombang dapat kita rasakan. Salah satu contohnya adalah gelombang bunyi. Saya berbicara di sini itu berasal dari benda yang bergetar. Bunyi yang saya keluarkan dari mulut saya itu adalah memiliki sumber getaran. Apa yang bergetar? Yang bergetar adalah pita suara. Nah, itu. Pita suaranya bergetar, itu sumber getarannya. Kemudian pita suaranya itu membentuk gelombang. Nah, gelombangnya itulah yang merambat nanti yang bisa kalian dengar melalui telinga kalian. Itu yang merambat seperti itu adalah energinya. Ini namanya energi gelombang. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam gelombang menurut zat perantaranya. Ini ada zat perantaranya, ya kan? Atau medianya juga boleh. Yang pertama adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang perambatannya memerlukan medium atau memerlukan perantara. Gitu ya, yang perlu perantara. Kalau nggak ada perantaranya ya nggak bisa. Contohnya adalah gelombang air. Ini. Kemudian ada gelombang bunyi. Maksudnya bagaimana perantaranya? Kalau ada gelombang air, itu kalau nggak ada airnya, gelombangnya nggak bisa jalan. Contohnya adalah ombak. Ya, ombak itu kalau nggak ada airnya, itu gelombang yang ada di getaran ombak itu nggak bisa merambat. Contoh lagi tadi gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu kalau nggak ada zat perantaranya, bunyi itu merambat melalui udara. Nah, zat perantaranya adalah udara. Seperti itu. Gitu ya. Maka dia tidak bisa merambat kalau ada udaranya. Kalau tidak ada udaranya atau di hampa udara, contohnya ada di luar angkasa, itu kan tidak ada udaranya di situ. Ya, kosong semua. Maka bunyi tidak bakalan bisa merambat di sana. Seperti itu. Yang kedua, itu adalah gelombang elektrik atau elektro. Nah, gitu sama. Gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Contohnya adalah gelombang radio dan gelombang cahaya. Gelombang radio ini yang sering digunakan untuk internet. Itu ya. HP kalian itu dia memanfaatkan gelombang radio. Ya, itu karena dia tidak memerlukan zat perantara. Tidak ada udaranya pun masih bisa berkomunikasi itu. Gitu ya. Kemudian gelombang
Gelombang cahaya itu adalah gelombang elektromagnet. Bahkan cahaya itu dia ada sisi magnetnya. Itu ya. Ini gelombang elektromagnet, gelombang cahaya. Jadi di ruang hampa udara, ya kan, dari matahari sampai ke bumi itu kan melewati ruang-ruang yang ada udaranya dan ada yang hampa udara gitu. Maka tetap itu akan sampai di permukaan bumi. Itu adalah gelombang cahaya. Jadi menurut zat perantaranya itu ada dua gelombang, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektrik. Yang selanjutnya yaitu adalah macam-macam gelombang menurut arah rambatnya. Nih, menurut arah rambatnya. Nih ya, arah rambatnya dan arah getarannya. Ini yang sering ditanyakan di level SMP. Seperti itu. Kalau yang menurut zat perantaranya, kemudian yang lain-lain itu jarang. Yang sering ditanyakan adalah macam-macam gelombang menurut arah rambat dan arah getarnya. Itu hanya ada dua macam. Yang pertama adalah gelombang transversal. Nih, gelombang transversal itu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Maksudnya bagaimana? Ini, kalian lihat gambar yang ada di bawahnya ini. Ini adalah contoh dari gelombang transversal. Dia gelombangnya itu, ya, arah getarannya itu dia bergetarnya dari atas kemudian ke bawah. Kan itu. Ini ya, dari atas ke bawah, gelombangnya di atas ke bawah. Nah ini. Nah, seperti ini. Itu atas bawah itu namanya. Sedangkan arah rambatnya kemana? Arah rambatnya itu ke arah sana, ke arah kanan. Maka ini yang disebut dengan tegak lurus itu seperti itu. Arah rambat dan arah getarnya itu tegak lurus, maka akan membentuk gelombang seperti ini. Yang ada di gambar di depan kalian itu, seperti itu. Itu adalah gelombang transversal. Yang arah rambatnya dan arah getarnya itu tegak lurus, seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi ini arah rambatnya itu ke kanan, ya, merambatnya itu ke kanan. Arah getarannya itu naik turun atas bawah ini. Contohnya apa? Contohnya adalah gelombang air laut, ya, ombak. Atau kalian misalnya punya kolam, atau kalian sediakan ember gitu, berisi air, kemudian kalian cemplungkan tuh sesuatu benda, plung, nah gitu, nanti akan membentuk gelombang ke samping, gitu ya, akan membentuk gelombang ke samping. Contohnya lagi yaitu tadi gelombang air laut. Air laut itu dia diperoleh dari getaran yang ada di tengah, gitu ya. Kemudian akhirnya merambat, ya kan? Getaran gelombang air laut itu kan naik turun tuh gelombangnya. Nah gini, ya naik turun gelombangnya. Itu adalah arah getarnya. Kemudian merambatnya kemana? Merambatnya ke arah pantai. Nah berarti bukan naik turun arah rambatnya, tapi dia arahnya ke tegak lurus dengan arah getarannya seperti itu. Gitu ya. Jadi itu yang namanya gelombang transversal itu seperti itu. Contohnya adalah gelombang air laut, kemudian gelombang tali. Gelombang tali itu bagaimana? Misalnya kalian punya sebuah tali gitu ya, yang panjangnya misalnya 2-3 meter, kemudian kalian salah satu ujungnya kalian ikatkan di suatu tempat, kemudian kalian getarkan gini. Maka nanti akan membentuk gelombang seperti yang ada di gambar itu. Naik turun gelombangnya. Tetapi arah rambatnya ke arah depan seperti itu, depan kalian. Itu ya. Itu adalah gelombang transversal. Selanjutnya, macam-macam gelombang menurut arah rambat dan getarnya itu yang lain adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu bagaimana? Yang kebalikan dari transversal, yaitu arah rambat dan arah getarnya itu searah. Contohnya adalah gelombang bunyi. Ini. Gitu ya. Contohnya adalah gelombang bunyi. Maka di sini coba ini saya stop share dulu, saya berikan contoh gambar ya. Nah, seperti ini sebentar.
Oke, ini saya share screen. Oke, ini saya buat gambar seperti ini. Saya punya sebuah atau misalnya ini berhubungan dengan gelombang longitudinal. Gitu ya, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal itu antara arah rambat dan arah getarnya itu searah. Itu, searah. Nah, searahnya itu bagaimana? Misalnya kayak gini nih. Ada sebuah ruang kelas. Gitu ya. Ruang kelas, kemudian saya mengajar di depan sini, ya kan? Kemudian saya mengajar di tengah-tengah, ini meja siswa. Nah, ini meja siswa. Itu di pojok-pojok juga ada. Di tengah juga ada. Gitu ya. Ketika saya mengajar di sini, saya menjelaskan materi, ya. Bagian pojok-pojok di titik A, kemudian di titik B, kemudian C sama D, itu semuanya mendengar suara saya. Kenapa kok mendengar suara saya? Karena bunyi yang saya keluarkan ketika saya menjelaskan itu akan merambat ke segala arah. Nah ini, merambatnya ke segala arah. Tidak hanya searah. Itu ciri khas dari gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal tidak, dia hanya searah. Misalnya ini sebuah tembok, kemudian diikatkan tali gitu ya. Punya tali, kemudian talinya itu ayunkan, nah, dia akan membentuk gelombang seperti ini. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nah gitu. Dia akan membentuk gelombang seperti ini, gelombang transversal. Ya, ini gelombang transversal. Dia hanya searah ke sana tok. Ya, seperti itu. Tapi kalau gelombang longitudinal, dia merambat ke segala arah. Jadi seluruh ruangan ini, seluruh ruang kelas ini, dia akan terdengar semua, akan mendengar seluruh bunyi yang dikeluarkan ketika saya menjelaskan. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah itu ciri khasnya dia arah rambat dengan arah getarnya itu searah. Karena searah, maka gelombang bunyi itu dia bisa terdengar di seluruh ruangan seperti itu. Gitu ya. Dalam satu ruangan maka dia akan merambat ke segala arah. Tidak hanya searah. Beda dengan gelombang transversal. Kalau gelombang transversal dia hanya merambatnya hanya searah. Seperti itu. Gitu ya, bisa dipahami ya anak-anak. Saya kira mudah ini untuk dipahami. Jadi kalian untuk membedakan antara gelombang longitudinal dengan gelombang transversal itu adalah arah rambat dan arah getarnya. Kalau transversal itu arah rambat dengan arah getarnya itu tegak lurus. Contohnya itu adalah gelombang tali, gelombang air, gelombang cahaya itu juga termasuk gelombang transversal. Kemudian kalau gelombang longitudinal dia arah rambat dan arah getarnya itu searah. Sehingga menyebabkan pancaran gelombang itu dia ke segala arah, yaitu salah satu contohnya adalah gelombang bunyi seperti itu. Itu ya, saya lanjutkan di materi yang tadi. Nah ini ya, contohnya adalah gelombang bunyi nih. Gambarnya di sini ada nggak ya? Coba. Nah ini nih, contohnya gelombang bunyi itu seperti ini. Yang ada di bawah ini, saya lingkari ini ya. Nah, ini yang paling atas ini. Ini adalah contoh dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi ini diibaratkan dia sebuah selinki. Nih, selinki itu kayak gini nih. Gelombangnya muter-muter kayak gitu. Kayak pir, ya, kayak pegas. Seperti pegas itu namanya selinki. Nah, selinki gelombang bunyi itu ya, selinki pada gelombang bunyi itu dia memiliki
dua bentuk, ya, dua bentuk. Yang pertama disebut dengan rapatan, berarti yang yang mepet-mepet gitu ya, itu namanya rapatan. Kemudian yang ada bentuk yang kedua adalah regangan. Itu. Jadi yang meregang, yang agak melar. Nah, seperti itu. Berarti ada dua bentuk di situ ya, rapatan sama regangan. Nah, di sini ada istilah panjang satu gelombang atau disebut dengan lambda. Lambda itu apa? Lambda itu Y terbalik, ya. Ini hanya istilah dulu, saya jelaskan istilah-istilahnya dulu. Di sini yang pertama adalah panjang satu gelombang itu disebut dengan lambda. Itu. Yaitu simbolnya Y terbalik. Menulisnya bagaimana? Nah, ini seperti ini. Nah, gitu. Itu adalah lambda. Nah, seperti ini. Itu lambda. Gitu ya. Itu adalah panjang satu gelombang. Nah, panjang satu gelombang itu terdiri dari hanya satu rapatan dan satu regangan. Itu satu gelombang. Satu gelombang itu berarti N sama dengan 1. Gitu ya. Jadi N sama dengan 1 itu adalah satu gelombang. Yaitu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Seperti itu. Kalau di sini ada berapa regangan, ada berapa rapatan? Rapatannya ada 1 ini, ya kan? Kemudian ada 2, 3, 4, 5. Nah, ini rapatannya ada 5. Sedangkan regangannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, regangannya hanya ada 4. Sampai di sini itu berarti bisa kita hitung rapatannya ada 4, regangannya ada 4, maka N sama dengan 4. Nah, di sini ditambah satu rapatan. Satu rapatan itu dia setengah gelombang. Berarti di sini 4,5. Seperti itu. Gitu ya. Jadi satu rapatan dan satu regangan, ya, satu rapatan dan satu regangan itu N sama dengan 1 atau panjang satu gelombang. Ya, itu satu gelombang itu seperti itu. Nah, panjang satu gelombang itu istilahnya adalah lambda ini. Gitu ya. Maka kalau hanya terdiri dari satu rapatan, itu adalah dia setengah gelombang. Kalau hanya satu regangan, itu pun juga sama, dia hanya setengah gelombang. Gitu ya. Istilah yang lain pada gelombang itu adalah periode. Periode gelombang atau disebut dengan T, ya, simbolnya T besar. Kemudian ada frekuensi gelombang simbolnya F. Kemudian ada cepat rambat gelombang. Nah, ini kenapa kok ada cepat rambat gelombang? Karena gelombang itu merambat, maka antara gelombang yang satu dengan gelombang yang lain itu pasti akan berbeda kecepatannya. Maka dia diistilahkan, ada istilah yang lain adalah cepat rambat gelombang atau disimbolkan dengan huruf V. Seperti itu. Gitu ya, anak-anak. Bisa dipahami ya? Oke, di sini saya kembali akan menjelaskan menggunakan paint tadi biar lebih mudah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tadi beberapa istilah tadi. Yang pertama, ya, ini istilah. Yang pertama adalah lambda. Itu adalah panjang satu gelombang. Kemudian ada T besar. Itu adalah istilah dari periode. Kemudian ada F. Itu adalah frekuensi. Kemudian ada V. Itu adalah cepat rambat gelombang. Nah, gitu. Gitu ya. Panjang satu gelombang atau lambda itu satuannya meter, periode itu satuannya sekon, frekuensi itu satuannya Hz, cepat rambat gelombang itu satuannya meter per sekon. Nah, itu. Gitu ya.
Nah, sekarang mari kita bahas satu-satu istilah dari panjang gelombang, periode, frekuensi, dan cepat lambat gelombang. Oke, yang pertama panjang satu gelombang. Yang dimaksud panjang satu gelombang itu seperti ini. Kalau ada gelombang, oke sebentar ini kayaknya kurang lurus. Nah, seperti ini. Saya buat sebuah gelombang tuh bentuknya seperti ini. Nah, gitu. Gitu ya. Bagian atas ini disebut dengan puncak. Bagian bawah disebut dengan lembah. Gitu ya. Satu puncak satu lembah. Di sini ada dua puncak dan dua lembah. Nah, gitu. Nah, di sini ada istilah yang lain, tambahannya adalah N. N itu adalah banyaknya gelombang. Sama dengan yang ada di getaran, N itu banyaknya getaran, kalau di gelombang itu N banyaknya gelombang, sama. Misalnya N sama dengan 1, berarti dia hanya satu gelombang. Gitu ya. Kalau di Slinky tadi, satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu regangan, maka N sama dengan 1 yang ada di gelombang seperti ini, itu adalah terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Gitu. Gitu ya. N sama dengan 1 itu satu puncak dan satu lembah. Satu puncak itu bagaimana? Ya dari sini sampai sini. Dari A sampai B itu satu puncak. Dan lembahnya dari mana? Dari B sampai ke C. Itu. Kalau puncak di sini dia A sampai B. Kalau lembahnya berarti dari B sampai C. Seperti itu. Gitu ya. Maka N sama dengan 1, N sama dengan 1 itu dari mana? Dari A, B, sampai C. Itu adalah panjang gelombangnya 1. Ya, N sama dengan 1 atau gelombangnya 1 gitu. Terdiri dari satu puncak dan satu bukit. Nah, kemudian saya lanjutkan. Dari C sampai ke D itu juga satu puncak. Ya. Kemudian dari D ke E itu juga satu lembah, kan itu. Nah, N sama dengan 1 tidak harus dari A sampai C, tapi bisa dari B, dari lembahnya, ya kan? Kemudian C sampai ke D. Yang penting dia terdiri dari satu bukit dan satu lembah, gitu. Itu satu gelombang, gitu ya. Pak, apakah hanya itu? Tidak. Nah, ini ada gambar yang lain, misalnya ini saya tambahi gini. Ya. Satu puncaknya itu saya bagi 2 lagi. Berarti kalau dari A sampai B itu setengah, maka ini O, ini P. Ya, ini kemudian saya tambahin lagi di sini. Ini Q gitu. Di sini lagi sama OPQR gitu ya. Gitu ya. Maka A sampai O itu dia setengah gelombang. Bukan setengah, tapi itu seperempat. Nah, gitu. Seperempat gelombang. Dari A sampai O atau O sampai B juga boleh. Itu juga seperempat gelombang. Gitu ya. Nah, sekarang dari titik puncak sini, dari puncak O sampai ke puncak Q gitu ya. Dari puncak ke puncak yang lain tapi yang saling berdekatan itu juga bisa dikatakan N sama dengan 1. Yaitu dari O sampai Q itu. Gitu ya. Dari puncak O sampai Q itu juga bisa dikatakan N sama dengan 1. Atau dari titik lembah, ya, puncak lembahnya ke puncak lembah yang lain yang saling berdekatan. Ini berarti bisa dari P, ya kan,
sampai ke R. Nah, gitu. Itu juga sama. Itu juga N sama dengan 1. Dari puncak ke puncak, baik puncak lembah maupun puncak bukit, itu dia N sama dengan 1. Ya, tapi puncak yang berdekatan loh ya. Bukan yang puncak yang selisihnya itu udah beberapa puncak, itu beda lagi. Gitu ya. Nah, itu adalah istilah dari satu gelombang. Kalau N sama dengan 2 bagaimana? N sama dengan 2 ya berarti 2 gelombang. Nah, 2 gelombang itu berarti 2 bukit dan 2 lembah. Nah, seperti itu. 2 bukit dan 2 lembah. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, anak-anak? Silakan boleh tanya loh. Gitu ya. Ini N sama dengan ini banyaknya gelombang. Gitu ya. Nah, selain dengan banyaknya gelombang, itu ada waktunya. Nah, garis tengahnya ini dia menunjukkan waktu. Misalnya dari A sampai E itu misalnya dia 10 detik, itu 10 sekon. Itu juga bisa. Nah, itu juga menunjukkan waktu. Berarti ada waktunya. Itu 10 sekon itu dari A sampai E. Nah, itu berarti ada 2 gelombang itu ya. 2 gelombang itu dia waktunya 10 sekon. Nah, gitu. Kemudian ada istilah lain tadi yang belum saya sampaikan lagi, yaitu adalah lambda. Panjang satu gelombang. Panjang satu gelombang itu dari mana? Ya ini, N sama dengan 1 ini. Panjangnya N sama dengan 1 itu berapa? Gitu. Misalnya dari puncak ke puncak. Itu panjangnya berapa? Nah, itu disebut dengan lambda. Nah, ini ya, dari A sampai B, A sampai C, kemudian B sampai D, O sampai Q, P sampai R, keempat-empatnya ini adalah lambda. Nanti panjangnya itu berapa itu nanti bisa kalian ketahui. Biasanya di soal ada, nanti saya berikan contoh soal. Gitu ya, itu adalah panjang satu gelombang. Kemudian ada lagi istilah yang lain adalah periode. Periode itu T. T itu dia memiliki persamaan rumus sama dengan getaran. T itu adalah T dibagi N. Nah, ini. Gitu ya. T periode itu adalah T dibagi N. Banyaknya gelombang atau waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Itu nama istilah dari periode. Yaitu T sama dengan T per N. Untuk selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensinya pun juga sama dengan rumus yang ada di getaran, yaitu N dibagi T, kebalikan dari periode. Banyaknya gelombang tiap waktu, ya, itu. F sama dengan N per T. Sedangkan T periode itu sama dengan T per N. Itu. Nah, dari kedua ini, ya kan, dari kedua ini, karena ini saling berkebalikan, ini pun juga sama ketika saat di getaran. Bisa dicari T sama dengan 1 per F itu juga boleh. Ini persamaan yang lain. Atau juga bisa, kalau yang ditanya F berarti bisa juga 1 per T besar, 1 per T periode. Nah, ini pun juga boleh. Bisa digunakan persamaan rumusnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang selanjutnya yaitu adalah cepat rambat. V itu cepat rambat gelombang. Berarti kan cepat rambat gelombang itu adalah kecepatan gelombang itu merambat. Maka karena kecepatan gelombang itu dipengaruhi oleh periode, kemudian panjang gelombangnya juga mempengaruhi panjang satu gelombang, lambda itu ya. Maka diperoleh juga persamaan seperti ini. V sama dengan lambda kali F, itu jika dia memanfaatkan frekuensi. Jika yang mempengaruhi adalah frekuensi itu ini. V
V sama dengan lambda dikalikan F. Seperti itu. Atau kalau ini menggunakan frekuensi, atau bisa juga menggunakan periode. V sama dengan lambda dibagi T. T periode. Nah gitu. Ini adalah persamaan rumus yang lain. Oke. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke. Selanjutnya ini saya berikan sebuah contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Oke, sebentar ya. Ini saya berikan garis dulu biar tidak mengganggu. Ini ya. Sebuah tali diikatkan di salah satu ujungnya, kemudian digetarkan membentuk gelombang seperti ini. Gitu ya. Dari titik A, B, C, D. Membentuk gelombang A, B, C, D. Di sini itu menunjukkan waktu atau satuannya sekon. Di sini misalnya 3 detik. Nah, gitu. Waktunya dia di titik D itu dia sampai 3 detik. Sedangkan di sini panjangnya misalnya ya, panjangnya dari A sampai D itu panjangnya misalnya 15 meter itu. 15 cm aja deh. Nah, itu. 15 cm. Gitu ya. Pertanyaannya tentukan frekuensinya, kemudian periodenya, gitu ya. Kemudian cepat rambatnya itu berapa? Berarti ada 3 yang ditanya. Gitu ya. Caranya bagaimana? Oke, mari kita kerjakan. Yang pertama, kita cari F-nya dulu ya. F-nya, F rumus itu apa toh? F sama dengan N per T. N itu apa? N itu adalah jumlah gelombang. Maka kita lihat di sini, dari A sampai D itu gelombangnya berapa? Kan itu. Satu gelombang itu dari satu puncak, satu bukit. Berarti hanya sampai C itu satu gelombang. Kalau sampai D ini kan setengah. Berarti N-nya sama dengan 1,5. Kan gitu. Gitu ya. Maka di sini N-nya 1,5. Dibagi T-nya. T-nya di sini 3. Sampai di titik D itu 3. Maka kita tuliskan di sini 3. Berarti 1/5 dibagi 3. Berapa? Ini kalau kita sederhanakan 1/2 ya. Berarti ini setengah. 0,5 Hz. Itu frekuensinya. Ketemu. Gitu ya. Nah sekarang kita cari periodenya. Periodenya itu bisa menggunakan dua rumus. Yang pertama T dibagi N. Ini ya, T-nya tadi 3, N-nya 1,5, maka hasilnya adalah 3 dibagi 1,5 adalah 2 sekon. Itu. Atau pakai persamaan rumus yang lain juga sama. 1/F. Nah gitu. 1/F kan berarti 1/0,5. Atau bisa 1/, dari sini aja. 1/0,5 itu kan 1/2. 1/1/2. Itu kalau kita jabarkan itu sama dengan 1 kali 2/1 kebalik. Ya, bisa dibalik. Maka 1 kali 2, 2 dibagi 1. Hasilnya sama, 2 sekon.
Sama ya dengan ini. Nah, itu sama. Hasilnya sama, berarti periodenya 2. Nah, sekarang cepat rambatnya, V-nya. V yang rumusnya itu apa? Lambda. Kalau mau pakai frekuensi berarti kali F. Itu. Kita cari dulu. Lambdanya berapa? Nah, sekarang kita lihat lambdanya. Lambda itu apa tuh artinya? Artinya itu adalah ini, lambda itu panjang satu gelombang. Sedangkan di sini panjang yang diketahui berapa gelombang? Kan 1,5. Gitu ya. Kan 1,5. Nek 1,5 itu cara mencari lambdanya bagaimana? Berarti di situ ada 1,5 lambda panjangnya itu 15 cm kan gitu. Maka lambdanya berapa? Lambdanya ya tinggal kita bagi 15 cm dibagi 1,5. Ini kalikan 10, ini kalikan 10, ben gampang. Komanya hilang ya. Maka di sini 150 karena kali 10 dibagi 15. Coret, hilang ya, tinggal 1, maka hasilnya 10 cm. Gitu ya. Maka lambdanya sebesar 10 cm. Nah, lambda ini nanti digunakan dimasukkan ke sini. 10 cm kali frekuensinya berapa? 0,5 Hz. Gitu. Coret, hilang, tinggal 1 kali 5, berarti 5 cm per sekon. Nah, gini. Gitu ya. V sama dengan lambda dikalikan F. Pak, kalau pakai rumus yang periode bagaimana? Boleh. V sama dengan lambda dibagi T. Lambdanya sudah ketemu ya, 10 cm. Dibagi T-nya berapa? 2. 10 dibagi 2, ini sekon ya. Maka sini 10 bagi 2, 5 meter per sekon. Hasilnya sama. Gitu. Oke anak-anak, bisa dipahami ya. Jadi untuk menentukan frekuensi itu harus, menentukan cepat lambat harus tahu panjang gelombang. Panjang gelombangnya itu lambda, atau panjang satu gelombang juga boleh. Gitu ya. Sama frekuensi atau periode. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, ini kita kembali ke materi yang tadi. Oke ya, kita kembali ke materi yang ini. Tadi sudah ya tentang periode, frekuensi, cepat lambat, maka kita lanjutkan ke macam-macam yang lain. Silahkan ini nanti kalian bisa pelajari sendiri ya, karena tidak terlalu banyak yang ditanyakan, nanti bisa kalian baca. Saya kira yang perlu yang saya sampaikan adalah yang sekiranya membuat bingung, maka saya sampaikan dulu. Gitu. Oke, di sini kita masuk ke sifat-sifat gelombang. Nah, gelombang itu yang pertama sifatnya ada dipantulkan, ya. Dipantulkan atau refleksi, kemudian dibiaskan atau diteruskan ya, refraksi, kemudian dipadukan, interferensi, difokuskan itu ya, dijadikan satu, dikumpul ke itu dipadukan itu seperti itu. Maka selanjutnya yang lain adalah dibelokkan juga bisa, ini difraksi, kemudian dispersi gelombang, merambat ya dispersi itu, kemudian dispolarisasi, diserap arah getarnya, ini juga boleh, bisa. Itu adalah ciri khas atau sifat-sifat dari gelombang. Nah, pemanfaatan gelombang itu ada banyak. Yang pertama ada gelombang TV, gelombang radio untuk komunikasi, kemudian gelombang mikro yang dimanfaatkan untuk memasak makanan atau biasanya dikenal dengan microwave ini. Ya, microwave.
Bukan oven loh ya, beda. Oven itu dia memanfaatkan panas, tapi kalau microwave itu gelombang panasnya yang dimanfaatkan. Kemudian gelombang bunyi yang sangat membantu bidang kesehatan yaitu ultrasonik pada peralatan USG, ultrasonografi, untuk memeriksa ada tidaknya penyakit. Bisa juga digunakan untuk mendeteksi adanya kehamilan, itu namanya USG. Nah itu, jadi organ-organ dalam tubuh manusia itu biasanya dicek, bisa diketahui itu memanfaatkan gelombang ultrasonik, ultrasonografi, gitu ya. Oke, selanjutnya kita membahas tentang bunyi. Nah gini, ini ya, bunyi itu adalah salah satu bentuk dari gelombang. Ya, gelombang apa? Gelombang longitudinal. Kalau yang tadi itu yang kita bahas adalah gelombang transversal, maka gelombang di sini yang kita bahas adalah gelombang longitudinal. Salah satu contohnya adalah gelombang bunyi ini. Itu ya. Bunyi itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar, kemudian merambat, dan dia memunculkan sebuah bunyi seperti itu. Gitu ya. Nah, di sini bunyi itu sangat banyak ya. Syarat-syarat bunyi itu ada beberapa. Yang pertama, harus ada benda yang bergetar atau sumber bunyinya. Kemudian ada medium yang merambatkan bunyi. Contohnya adalah udara, air, gas, atau padat, ini juga bisa. Ada penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Contohnya, dalam satu ruang kelas, kalian bisa mendengar suara. Ketika temannya saling berbicara, misalnya itu bisa mendengar. Tetapi kalau dari kelas kemudian sampai ke halaman depan sana, kalau kadang teriak pun nggak terdengar gitu. Itu berarti dia di luar jangkauan. Gitu. Yang maksud jangkauan itu seperti itu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, mana tadi? Oh ya ini. Bunyi memiliki cepat rambat. Ya, bunyi itu juga memiliki cepat rambat. Sama halnya dengan gelombang yang lain, cepat rambat bunyi itu bisa diketahui dengan persamaan rumus yang sama tadi. Kalau dia diketahui periodenya, itu adalah V sama dengan lambda dibagi T, atau jika diketahui frekuensi, maka di situ rumusnya adalah V sama dengan lambda dikali dikali F. V sama dengan lambda kali F, itu seperti itu. Gitu ya, hampir sama dengan yang gelombang tadi untuk persamaan rumusnya. Beda lagi nanti kalau materi tentang resonansi dan lain sebagainya nanti akan saya jelaskan. Gitu ya, anak-anak. Kemudian di sini bunyi juga memiliki sifat. Nah, itu sifat-sifat bunyi. Merupakan gelombang longitudinal, kemudian tidak bisa merambat pada ruang hampa. Kemudian kecepatan rambatnya dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatnya, padat, cair, gas. Paling cepat pada medium yang kerapatannya tinggi, berarti ada di padat. Padat itu bunyi lebih cepat merambat dibanding menggunakan media zat cair maupun zat gas. Maka antara telepon dengan ketika berteriak itu sebenarnya lebih cepat ketika telepon menggunakan telepon rumah itu lebih cepat karena dia menggunakan zat padat sebagai perantara, kabel kan itu ya. Tuh. Kemudian dapat mengalami resonansi dan pemantulan. Nah, ini yang nanti akan saya jelaskan, resonansi kemudian pemantulan ini nanti akan saya jelaskan. Misalnya waktunya tidak cukup, nanti akan saya lanjutkan minggu depan. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah jenis-jenis bunyi. Ya, berdasarkan besar frekuensinya. Karena bunyi itu dipengaruhi oleh frekuensi, maka frekuensi itu sangat mempengaruhi adanya bunyi. Yang pertama terbentuk menjadi 3, yaitu yang pertama bunyi infrasonik, ini yang sering muncul ya di soal-soal SMP.
Bunyi infrasonik itu bagaimana? Yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Kurang dari 20 Hz ya. Berarti kurang dari 20 Hz. Itu. Yaitu yang bisa didengar, yang bisa mendengar itu adalah anjing, jangkrik, angsa dan kuda. Itu manusia nggak bisa mendengar. Maka manusia sulit berbicara dengan jangkrik, angsa dan kuda, itu sulit karena telinganya tidak bisa mendengar. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua namanya audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya berada antara 20 sampai 20.000 Hz. Berarti antara 20 sampai 20.000 Hz. Itu bisa didengar oleh manusia. Rentangnya antara 20 sampai 20.000. Di bawah 20.000, di bawah 20 tidak bisa. Ya, tidak bisa didengar oleh manusia. Kemudian ada lagi bunyi ultrasonik. Yaitu bunyi yang frekuensinya lebih dari 20 Hz, 20.000 Hz. Itu dapat didengar oleh kelelawar, lumba-lumba. Nah, ini. Itu ya, kelelawar, lumba-lumba itu bisa mendengar dengan frekuensi 20.000 Hz ke atas. Nah, seperti itu. Kemudian jenis-jenis bunyi berdasarkan sifat frekuensinya, yaitu ada nada, ya kan? Yaitu bunyi yang frekuensinya beraturan. Contoh seperti nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu dia frekuensinya itu beraturan. Nah, ada aturannya, ada frekuensinya itu tetap. Itu disebut dengan nada. Kemudian ada desah. Desah itu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Contohnya adalah bunyi rintik-rintik hujan, ya kan, hujan, kemudian sama bunyi angin. Kadang shoot, kemudian hilang, shoot, hilang. Itu tidak teratur tuh seperti itu. Itu namanya desah. Kemudian ada gaung atau kerdam, yaitu bunyi pantul yang sebagian datang bersamaan dengan bunyi asli sehingga mengganggu bunyi asli. Ini biasanya berada di suatu ruang tertutup. Itu ya. Itu dia gaung. Di ruang tertutup kemudian berbicara, itu bunyi aslinya itu justru tidak terdengar. Yang terdengar adalah bunyi pantulnya. Gitu, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah gema. Gema yaitu bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli sehingga memperkuat bunyi asli. Contoh, kalian berada di antara tebing gitu ya. Mungkin dekat dengan gedung yang tinggi. Ketika kalian berteriak itu, "Oi," gitu ya. Nanti akan ada setelahnya itu ada bunyi yang kayak menjawab seperti itu. Kadang oi, 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 oi. Nah, seperti itu. Itu adalah gema. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu mungkin yang beberapa yang bisa saya sampaikan terkait dengan gelombang ini. Sebenarnya masih ada materi yang perlu saya sampaikan, yaitu tentang resonansi dan pemantulan. Ya, nanti akan saya lanjutkan, mungkin saya lanjutkan minggu depan. Untuk sementara ini, pertemuan kali ini hanya sampai seperti ini dulu. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan keluar dulu, ini saya screenshot dulu ya. Saya screenshot dulu biar kalian saya tahu siapa yang hadir atau yang tidak, seperti itu. Gitu ya anak-anak, mungkin itu yang bisa Pak Rizka sampaikan. Nanti kita lanjut minggu depan untuk penjelasan materi resonansi dan pemantulan. Oke, terima kasih. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.